Ya, mulai. Ya, selamat siang Pak Kletus. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik Pak Kletus, jadi kemarin sudah disepakati bersama kita akan mengadakan supervisi pengamatan bersama sebentar di ruang kelas. Tetapi bahwa sebelumnya ada beberapa hal yang saya mau tanyakan dulu ke Pak Kletus. Iya. Ya, Bu. Jadi untuk persiapan pembelajarannya sudah seperti apa untuk perangkat pembelajarannya, Pak? Ibu, jadi untuk punya persiapan pembelajaran nanti dalam kelas saya sudah siap ya dari perangkat RPP, silabus, penilaian, kalender pendidikan saya sudah siap semua. Oke, baik. Jadi semua sudah siap, sudah ready. Kira-kira undangan Pak Kletus untuk saya menilainya itu untuk sebentar di pembelajaran itu, kira-kira apa yang mau dinilai? Iya, nanti di dalam kelas yang mau saya nilai untuk siswa tentang proses pembelajarannya. Dalam hal ini sama mencapai tujuan saya, yakni siswa mampu merumuskan dan memahami tentang pembelajaran saya di fisika, khususnya pembelajaran fisika tentang hukum. Iya. Baik ya Pak, jadi mungkin itu yang Pak Kletus harapkan, bahwa pertemuan kita sebentar itu saya diminta untuk menilai ya di dalam ruang kelas ya. Jadi mungkin sebentar masih pembelajaran berikutnya, atau ini sudah mau masuk Pak Kletus? 5 Belum? menit lagi Pak. Oke, 5 menit Jadi lagi. saya minta untuk Ibu masuk kita sama-sama dalam kelas supaya Ibu bisa punya proses pembelajaran. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang, yang di mana nanti Suara Pak Kletus saya tidak dengar nih. Ibu memberikan respon balik ke saya. Saya tahu kekurangan saya ada di mana, ya itulah yang menjadi acuan saya ke depan. Baik, jadi Pak Kletus mungkin Pak Kletus duluan ke kelas ya untuk baru saya siap, dari belakang. Siap, ya. Pak Kletus tetap dekat mic-nya, dekat mulut supaya bisa dengar. Ya. Pak Kletus, saya minta izin untuk melihat Pak melakukan proses pembelajaran ini, dan saya akan duduk di belakang ya, anak-anak semua ya. Jadi Ibu minta izin saya duduk di belakang dan mengamati proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan Pak Kletus. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sehat? Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah. Belajar fisika ya di kelas 10 IPA 1 ini. Sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Agnes untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa, Agnes silakan pimpin. Oke, Agnes sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Syukur semuanya hadir, berarti semuanya sehat-sehat saja. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran fisika pada hari ini, kita lihat kemarin materi yang kita sudah pelajari bersama, itu tentang hukum Newton. Coba, Ahmad, hukum Newton ada berapa? Oh, terima kasih Ahmad, ada 3 ya, hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Coba Maria, hukum Newton pertama bunyinya bagaimana, kedua bunyinya bagaimana, ketiga bunyinya bagaimana? Oh, terima kasih Maria. Hukum Newton pertama berbunyi bahwa
Benda dalam keadaan diam, tetap diam, bergerak lurus beraturan, tetap bergerak lurus beraturan, yang dirumuskan sigma F sama dengan 0. Dan hukum kedua Newton, benda bergerak dan kecepatan tetap akan berpengaruh pada massa benda itu juga. Yang dirumuskan F sama dengan M kali A. Jadi benda bergerak dipengaruhi oleh gaya dari luar. Hukum ketiga Newton yang dijelaskan Maria tadi adalah benda dalam keadaan diam, maka tetap dalam keadaan diam, yang dirumuskan sigma aksi sama dengan sigma reaksi. Oke, baik. Baik, sekarang kalau kita menuju ke pembelajaran inti pada hari ini tentang hukum Hooke, elastisitas. Oke, sebelum video ini. Oke, setelah mati video ini. Sekarang, Budi, coba video pertama kira-kira Pak atau ceritakan konsep pikiran Anda tentang video yang pertama. Lihat video itu tentang sebuah kendaraan yang rodanya terbuat dari besi. Bagaimana Anda rasakan kalau rodanya dari besi? Silakan. Oke, betul. Jadi kalau roda dari besi pasti dia jalan. Sekarang video yang kedua, coba Maimunah. Iya, video kedua itu tentang ayunan bayi. Bagaimana bayi setelah diletakkan dalam ayunan. Lihat di situ ayunan bayi ada 2 fair yang disusun begini. Itu namanya susunannya paralel. Oh, itu namanya susunan seri. Pasti perenggangannya berbeda. Gitu. Ya, yang disampaikan oleh Maimunah. Oke, sekarang kita bagi ke kelompok ya, untuk kita praktek. Kita praktek. Paling tidak kelompok yang sudah kemarin saya bagikan, sudah siapkan alat dan bahannya, toh? Oke. Sebelum kita ke kelompok, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, tidak. Terima kasih. Sekarang di kelompok situ, kelompok Budi, kelompok Iwan, dan kelompok Wati. Ada 3 kelompok ini. Sekarang silakan praktek berdasarkan LKS yang Bapak Guru bagikan itu, yang kamu sudah peroleh. Nanti setiap kelompok presentasikan, kelompok yang tidak presentasi siap untuk menyanggah. Gitu. Oke, baik. Sekarang kelompoknya Budi. Apa yang kamu amati tadi? Oh, betul Budi. Jadi tadi kamu amati apabila sebuah benda yang masanya ditambah, maka karet tadi atau pegas tadi bertambah panjang. Gitu. Oh, kelompoknya Iwan, coba. Apa yang tadi amati dalam kelompok? Oh, sama dengan yang kelompoknya Budi. Coba kelompoknya Wati memberikan respon? Ada tanggapan? Oh, tidak. Tanggapan tidak ada. Berarti coba kelompoknya Wati. Bagaimana percobaan tadi? Oh, berarti sama dengan yang kelompoknya Budi dan Iwan. Sekarang masing-masing kelompok dari percobaan itu bisa rumuskan sehingga membuatkan suatu persamaan. Oke, silakan kelompoknya Budi. Bagaimana persamaannya? Oh iya, betul Budi. Ada yang memberikan respon kelompoknya Iwan dengan Wati? Oh, Wati, kelompoknya Wati, bagaimana kalau masanya ditambah?
Bagaimana kelompok Budi? Respon balik? Oh iya. Jadi ternyata kalau massa ditambah maka pegas bertambah panjang. Gitu. Kalau begitu bisa kelompoknya Iwan memberikan suatu persamaan? Oh iya, memang betul. Jadi kalau bisa persamaannya gaya semakin besar, maka semakin besar pula. Berarti berlaku sigma berlaku F sama dengan X. F itu gaya, force. Sedangkan X biasanya adalah sesuatu yang belum diketahui, dikasih simbol X. Tetapi F itu adalah gaya, Newton meter per sekon kuadrat, kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan X adalah meter. Dalam matematika, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Persamaan satuan di sebelah kiri dengan satuan di sebelah kanan, maka dalam jika harus dengan K. K itu dari kata konstanta. Kalau begitu persamaan terakhir bagaimana? Kelompoknya Wati? Oh betul Wati, kelompokmu. Jadi rumus persamaan terakhir adalah F sama dengan K kali delta X. F adalah gaya, force. K adalah konstanta pegas. Sedangkan delta X adalah pertambahan panjang. Sehingga F itu adalah gaya, satuannya Newton. K adalah konstanta pegas, Newton per meter. Sedangkan X pertambahan panjang, satuannya adalah meter. Sehingga genaplah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, berarti sudah paham semua. Sehingga pada kesimpulannya, itu yang dirumuskan oleh si Hooke. Namanya Hooke. Ditulisnya Hooke. Gitu. Jadi kalau misalkan Budi ketemu dia punya persamaan, ketemu suatu penemuan, maka untuk mengenang dia punya jasa kasih hukum Budi supaya kenang dia punya jasanya, penemuannya, gitu. Oke. Tadi dalam kelompok kita sudah berpartisipasi dalam kelompok. Di sini juga Bapak Guru mengambil nilai dalam partisipasi dalam kelompok. Nanti setelah itu juga Bapak Guru mengambil nilai di kognitifnya. Sebelum kita mulai, silakan Budi memberikan kesimpulan dari pertemuan kita ini. Oh, keren Budi, gitu. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita ini, hukum Hooke berbunyi bahwa gaya suatu benda yang diberikan sebanding dengan pertambahan panjang pegas tersebut yang dirumuskan dengan F sama dengan K kali delta X. Oke, setelah Budi memberikan kesimpulan, setuju semua? Setuju, oke. Sekarang dari pertemuan kita ini, sebelum saya akhiri, saya kasih soal untuk kita evaluasi ya. Satu soal. Oke, saya kasih soal. Setiap orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kerja satu soal ini. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nanti dari berakhir sudah pertemuan kali kita ini, minggu depan kita pertemuan materi kita tentang menentukan gravitasi bumi. Ya, sebelum kita keluar dari ruang pertemuan ini, saya minta pendapat dari anak-anak dalam bentuk tulis di dalam sebuah kertas kecil, bagaimana perasaan Anda, respon Anda tentang pembelajaran hari ini. Silakan menulis. Oke, silakan dikumpulkan. Itu menjadi bahan refleksi bagi Bapak Guru untuk nanti ke depan mungkin ada masukan dari Anda, itu yang Bapak Guru perbaiki.
Oke, baik. Jadi minggu depan kita belajar kembali tentang belajar di materi lanjutan atau menentukan gravitasi bumi di sekolah kita. Jadi gravitasi bumi yang kita ketahui itu adalah setiap tempat berbeda. Jadi kita mau menentukan gravitasi bumi di sekolah kita. Sebelum saya keluar, kita keluar istirahat. Saya minta Ahmad pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Selamat belajar, sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Semoga kita dalam naungan kasih Tuhan. Dah, selamat ya. Oke, baik Pak Kletus, kita masuk ke adegan berikut. Iya. Ini jadi pasca supervisi ya. Jadi baik, setelah pasca supervisi ini, bagaimana perasaan Pak Kletus setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Baik Ibu, jadi kalau perasaan saya senang sekali Ibu di dalam kelas dan juga respon anak-anak bagus. Karena anak-anak saya bawa keluar dari kelas. Gitu. Keluar dari kelas, karena tidak selamanya kita belajar dalam kelas, gitu, kita bawa dalam kelas, gitu, keluar kelas, terus mereka mengamati dan meraba langsung. Benar sekali. Tadi saya dengar ada hukum Newton ya. Iya, jadi luar biasa. Memang itu yang diharapkan. Jadi menurut Pak Kletus, tadi perasaannya sudah bisa digambarkan. Sekarang kira-kira bisa menilai evaluasi diri sendiri tentang pembelajaran tadi seperti apa, Pak? Iya, jadi setelah saya ada beberapa kuesioner atau saya buatkan penilaian diri sendiri dari anak, karena ujung-ujungnya adalah anak itu bisa paham apa yang kita konsepkan, mereka serap. Jadi saya minta umpan balik dari mereka. Ada satu yang mengatakan bilang saya jenuh, gitu. Tapi dari satu saja. Terus saya setelah itu saya panggil, kenapa? Dia bilang jenuh itu karena dia ini sudah baca secara online, sudah online. Jadi memang anak ini dalam kelas itu kemampuannya lebih. Sehingga karena di dalam kelas itu kan campur saja, tidak ada ini. Sehingga anak ini kemampuannya lebih dari teman-temannya, sehingga kalau kita ulang dia jenuh, gitu, rasa bosan, gitu. Luar biasa Pak, iya. Jadi kira-kira strategi apa dari Bapak Pak Kletus untuk melihat seperti anak yang seperti ini, kira-kira ini kan anak ini sudah mencapai istilahnya KKM ya, iya. KKM, sehingga ini anak pasti akan diberi kira-kira apa? Apakah dia diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain, atau dari Pak Kletus seperti apa? Ya, baik Ibu. Jadi anak ini karena kemampuannya sedikit lebih dari teman-temannya, jadi saya nanti perlakukan dia. Jadi misalkan ada soal, saya buatkan satu saja, untuk dia saya buatkan dua soal, sehingga dia ada kejenuhan dalam kelas tidak, atau lebih dari satu. Jadi umumnya satu soal, saya kasih lebih dari satu soal supaya dia aktif dalam kelas. Terus mungkin juga saya selalu terbuka untuk mereka datang untuk diskusi dan saya. Mereka merasa enjoy, merasa senang untuk belajar. Enjoy dan juga tertantang. Jadi ya itu dari Pak Kletus ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran terkait seperti pemberlakuan terhadap anak-anak yang dinilai sudah melebihi KKM atau sudah mencapai target ya. Jadi kalau si A umpamanya dia sudah mencapai target, alangkah baiknya itu kita menjadikan dia sebagai fasilitator sejawat begitu ya. Kalau tadi kalau menurut, minta maaf, menurut Ibu menilai saya bagaimana? Dari dalam kelas. Kalau dalam kelas saya rasa luar biasa sekali ya. Pak Kletus sudah memberikan contoh-contoh konkret ya. Dari kasus yang nyata ya, seperti tadi umpamanya kalau rodanya roda besi. Anak di hadapan kita nih sudah lihat bahwa nyata sehari-hari
bahan yang digunakan adalah bahan karet dan itu ringan. Iya. Nah, ketika Pak Kletus menampilkan adanya roda besi ini kan anak sudah gambaran sudah real sekali ini. Gambaran sudah real sekali bahwa jelas ini tidak dipakai. Iya. Anak sudah asosiasi dari gambar sendiri, anak sudah mampu membaca asosiasi itu Pak Kletus. Jadi sudah luar biasa sekali. Terus kira-kira mungkin dalam pembelajaran tadi Pak Kletus mengalami kesulitan lain selain itu apa lagi? Tidak ada apa? Kalau kesulitan lain itu terkadang saya punya persiapan materinya kita sudah atur dan punya waktunya, tapi terkadang kita lewat, terkadang kita kurang, jadi kesulitan saya di situ. Terkadang juga kita maunya supaya anak-anak daya serapnya lebih lagi. Tapi karena waktunya terbatas ya kita gitu. Tapi saya selalu terbuka untuk anak-anak ya, kapan saja kita ketemu, di mana saja ya silakan kita diskusi, sehingga saya selalu terbuka untuk mereka. Oke, baik Pak Kletus. Berarti untuk menyikapi atau untuk bisa menganulir seperti kekurangan waktu ya, pembelajaran sepertinya mengalami kekurangan waktu, sehingga bagaimana trik dari Pak Kletus untuk rencana selanjutnya bahwa pembelajaran fisika apakah tanpa batas ruang atau apa seperti apa dari Pak Kletus bisa seperti menggambarkan seperti itu. Iya betul. Jadi saya dengan mereka tidak ada batas ruang. Jadi saya mencoba untuk merasa bahwa belajar fisika itu bukan sesuatu yang momok atau yang menakutkan, tetapi mengasih. Iya, luar biasa sekali Pak Kletus. Jadi saya sebagai instruktur tadi sudah luar biasa. Saya harap bahwa semangat yang ada ini tetap dipertahankan, mungkin ditingkatkan lagi sehingga mampu melukis masa depan anak-anak yang ada dalam ruangan untuk mencintai fisika dan bisa menciptakan hukumnya sendiri. Sehingga namanya teori baru tidak hanya Newton tetapi juga teori budi seperti itu Bapak Kletus ya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk semuanya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa mendampingi Bapak dalam sesi pembelajaran kali ini. Saya harap bahwa pertemuan ini bukan akhir dari pertemuan, tetapi bahwa awal untuk kita lebih intens lagi untuk bertemu untuk pendampingan selanjutnya. Terima kasih Pak. Saya juga nanti kalau misalkan saya ada kesulitan, saya berkonsultasi dengan Ibu. Saya bisa minta waktu Ibu untuk sesekali ya masuk di sabnya ruang, lihat saya kembali. Kira-kira kekurangan saya di mana ya, supaya Ibu memberikan penilaian lagi. Jadi baik, kita akan belajar saling melengkapi dari kekurangan dan mengisi dari kekosongan. Itu prinsip kita. Baik. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak Budi bisa memberikan sepatah kata untuk ini adegan yang kami tampilkan ini? Tadi penampilan dari awal mulai dari pra sampai dengan pasca itu sudah bagus. Tadi yang pertama kan Ibu Bibit tadi kan tampil yang pertama juga ya waktu di kelas umum ya. Iya. Ya itu kata-kata yang mungkin sudah mulai menghilang. Tadi saya ingat satu kali yang saya gunakan. Kata mungkin. Ya, itu sudah satu kali. Mungkin, barangkali. Nah, itu memang nggak boleh digunakan pada saat kita coaching. Karena itu, kata istilahnya, mengandung unsur berprasangka. Ya. Nah, jadi semacam itu. Itu sudah bagus. Kemudian, terakhir juga sampai dengan rencana tindakannya itu juga sudah bagus. Sampai dengan Pak Kletus membuat satu rencana waktu ya, efektivitas waktu. Nah, seperti apa, karena pada saat pembelajaran yang pas di supervisi itu kan pas kurang waktunya mungkin gitu ya Pak. Ya itu juga bagus. Artinya sudah ada rencana ke depan, kemudian sudah ada kesepakatan nanti bertemu kembali. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Justina.
Masih mute, Ibu Yus. Ibu Justina aktifkan mic-nya dulu. Ya, sangat luar biasa ya Pak Kletus sebagai guru penggerak dan Ibu Bibi sebagai praktik pengajar. Dengan melihat pembelajaran berlangsung di kelas dengan supervisornya dari Ibu Bibiana, bagi saya sudah melewati suatu alur yang bagus, bersemangat, dan sampai kepada pertemuan pribadi atau apa istilahnya coaching juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini tetap kita tingkatkan demi kemajuan dan perkembangan peserta didik kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih. Bagaimana sesi berikutnya? Lanjut? Lanjut saja. Bagaimana Bapak Budi?